Makin kacau, Nasdem salahkan PKS dan Demokrat yang tidak serius mendukung Anies Baswedan. Waduh, dem gimana toh dem? Ya, Nasdem semakin hari semakin frustasi dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk keluar dari permasalahan yang telah terjadi. Masalah terbesar yang pertama yang dialami oleh Partai Nasdem adalah dengan ditangkapnya Johnny G. Plate ya terkait dugaan korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun rupiah. Masalah besar selanjutnya yaitu mengenai kabar bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menjadi tersangka. Ya, kedua menteri dari Nasdem itu sedang mengalami masalah sehingga Partai Nasdem ya terpaksa harus mengalami pusing 8 keliling. Tidak hanya 7 saja. Dan masalah selanjutnya adalah Anies Baswedan yang tidak naik-naik elektabilitasnya walaupun sudah berkeliling ke seluruh Indonesia untuk memperkenalkan diri sebagai calon presiden di 2024. Anies Baswedan lalu menjadi langganan posisi ketiga di setiap hampir survei kecuali di polling abal-abal di daerah Kadrun yang memenangkan Anies Baswedan. Wakil Ketua Nasional Demokrat Ahmad Ali mulai menyalahkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat dengan apa yang telah dialami oleh Anies Baswedan. Partai PKS dan Partai Demokrat tidak serius mengkampanyekan nama Anies Baswedan. Akibatnya Anies Baswedan selalu kalah dengan Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Ya, sangat wajar kalau kedua partai ini mendukung ala kadarnya saja, ya biasa saja, tidak menggebu-gebu dan sambil menunggu kepastiannya. Namun demikian ada kabar kalau selama Anies bersafari politik keliling Indonesia, Nasdem yang paling banyak keluar modal artinya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat pelit karena merasa tidak ada untungnya. Ya buat apa? Karena belum ada kepastian mau jadi cawapresnya Anies ataupun tidak, begitu ya. Di awal Partai Nasdem mengusung Anies saat itu rajin berkeliling di seluruh Indonesia, kadang-kadang dengan menggunakan pesawat jet pribadi milik para konglomerat dan mengajak orang-orang untuk beramai-ramai menghadiri acara dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan seperti mobil, motor hingga umroh. Namun demikian semenjak Johnny G. Plate ditahan oleh pihak kejaksaan, hampir tidak ada kabar kalau Anies akan bersafari politik kembali. Ya, entah karena berkekurangan dana atau bagaimana, hanya mereka yang tahu lah. Bendaharanya sudah ditahan di kejaksaan ya. Namun demikian bisa dikatakan parpol lain di koalisi perubahan bukan medit namun berhati-hati dan tidak mau merugi. Karena kalau keluar duit banyak namun ternyata tidak mendapatkan posisi calon wakil presiden, itu percuma saja keluar duit banyak. Anies Baswedan saat ini terbukti bukan penyatu koalisi yang handal. Partai politik saling bercakar-cakaran akibat perebutan kekuasaan kursi calon wakil presiden dan Anies bukan kader partai politik itu. Itu salah Nasdem sendiri. Kenapa mau berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera yang memang medit dari dahulu? Banyak orang lebih percaya Partai Keadilan Sejahtera suka menerima kardus, bukan memberikan kardus. Salah sendiri sih Nasdem kenapa tidak mau berkoalisi dengan Demokrat yang jelas-jelas ngotot mau AHY menjadi calon wakil presiden. Kedua partai tersebut dengan tidak mendukung Anies secara serius. Kesalahan terbesar Partai Nasdem itu adalah merupakan sejak awal karena dia setelah mengusung Anies Baswedan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Kalau seandainya Anda sudah menonton sebuah film The Flash,
Bagi Ellen yang ingin mengubah masa lalu agar ibunya tidak terbunuh, supaya di masa mendatang dia bisa bersama ibunya, hanya perkara satu kaleng tomat, terjadilah butterfly effect, di mana sebuah perubahan kecil menyebabkan riak-riak yang akhirnya menjadi kekacauan besar. Barry Allen menggaungkan multiverse. Itulah seperti halnya Partai Nasdem yang begitu sangat bernafsu mengusung Anies Baswedan, kemudian muncullah dalam berbagai masalah yang membuat Partai Nasdem pusing 8 keliling. Ya, bisa saja mereka sangat keduhung alias menyesal kenapa dahulu sangat ngotot mengusung Anies Baswedan. Ya, mungkin mereka bahkan tidak bisa mundur untuk memutar kembali waktu itu ya. Sangat kecewa. Namun demikian bukan Anies namanya kalau tidak bisa memikirkan solusi yang secara out of the box dari berbagai macam permasalahan. Ya, jika dia tidak bisa bersafari politik karena masalah duit, setidaknya dia bisa menggunakan alat kaki ya, alat transportasi yang lain yang dimiliki semua orang. Ya, Anies Baswedan tetap bisa keliling di seluruh Indonesia dengan cara jalan kaki. Ini adalah alat transportasi, kata Anies ya. Yang ini adalah sangat keren dan viral karena ada calon presiden yang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke. Ya, Anies Baswedan tentunya bakal menjadi sorotan dan menjadi terkenal namanya di seluruh penjuru tanah air. Dengan banyaknya berbagai masalah seperti itu, sangatlah wajar kalau Anies sangat nyungsep atau bahkan gagal nyalon presiden. Ya, namun demikian bagi para pendukungnya yang rata-rata agak kendir alias stres, itu adalah akibat dari upaya penjegalan terhadap Anies katanya. Ya, KPK memeriksa Anies terkait dengan ajang balap Formula E yang dibilang mau mengkriminalisasi Anies. Partai Demokrat bertemu dengan PDIP, ya dibilang mau menjegal Anies. Ketua Umum Parpol Koalisi Tanpa Nasdem dibilang sedang merencanakan cara menjegal Anies Baswedan. Kubu luar biasa mengajukan PK terkait Demokrat dibilang mau menjegal Anies juga demikian. Ini tak ada bedanya dengan kubu Prabowo Subianto yang dulu sangat suka membuat narasi kalau ada upaya kecurangan pemilu yang sangat terstruktur, sistematif dan masif. Ya, tentu saja tujuannya agar kalau nanti mereka tidak menang, masyarakat berpikir pemilu dicurangi oleh pemerintah. Namun demikian, kalau Anies nanti gagal nyalon presiden, tentunya rakyat mau digiring opininya supaya menyalahkan pemerintah. Bahkan ada yang mulai membuat provokator jika Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden. Tidak terbayang berapa ribu pendukungnya yang akan marah dan menimbulkan kegaduhan. Para pendukung Anies Baswedan yang sangat suka membuat narasi yang bertema gaduh dan bising. Mereka mau menang tetapi tidak pakai cara sportif dan selalu mencari kambing hitam yang bakal disalahkan di kemudian hari. Ya, kambingnya dibuat korban nanti. Ya, sedangkan Formula E sedang diusut, artinya Anies mau dikriminalisasi, katanya demikian. Koalisi Perubahan bubar, artinya Anies dijegal, katanya demikian. Anies kalah Pilpres, artinya Anies dicurangi. Ya, itulah narasi-narasi yang tidak jantan. Ya, suka-suka mereka sajalah. Yakin mau negara dipimpin mereka? Ya, kalau saya sih ogah, masa dipimpin oleh kader. Demikian dulu ya. Bagaimana menurut Anda? Demikian artikel dikutip dari X Hardi. Terima kasih. Pencapresan Anies